Halo guys, perkenalkan nama saya Umatu Salik. Saya dari PGMI 3A dengan NIM 2112420 akan mempresentasikan tugas individu kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian komponen dan tujuan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting dalam keseluruhan aspek berlangsung dalam suatu proses untuk pencapaian tujuan. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian dan relevansi. Kesesuaian itu meliputi dua hal, yaitu kesesuaian antar kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua yaitu kesesuaian antar komponen-komponen dengan tujuan, proses, isi, tujuan, dan evaluasi. Next. Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen kurikulum. Yakni saya akan membacakan menurut ahli Subandiah mengemukakan ada 5 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media, sarana atau prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Selanjutnya, dari Soemanto mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi atau materi, dan interaksi belajar mengajar di sekolah. Keempat yaitu penilaian. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk 1 semester atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada setiap kali tatap muka. Yang kedua, saya akan membahas tentang hierarki tujuan. Tujuan pendidikan jika ditinjau dari luas jangkauan lembaga maka dikenal stratifikasi tujuan, yaitu ada 4 tujuan. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, tujuan institusional. Ketiga, tujuan kurikuler. Dan keempatnya yaitu tujuan instruksional. Oke, saya akan membahas tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional, dan hasil pencapaian warga negara tersebut yang berkepribadian nasional akan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional itu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada lembaga pendidikan, semisalnya SD, SMP, SMU, dan PT. Ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada bidang mata pelajaran dan bidang studi. Tujuan instruksional yang terakhir. Tujuan instruksional ini bisa juga disebut dengan tujuan pengajaran. Oke, next. Ketiga yaitu taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif yaitu ranah yang berkaitan tentang aspek-aspek intelektual atau secara nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan atau knowledge, pemahaman, memadukan, dan penilaian. Oke, yang kedua, ranah
afektif. Ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan tentang aspek-aspek emosional seperti perasaan, sikap, dan minat. Ranah psikomotor yaitu ranah yang melibatkan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot. Ranah ini terdiri dari persiapan, menciptakan, peniruan, dan menyesuaikan. Oke, selanjutnya pengertian IPK dan tujuan. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetisi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetisi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetisi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mohon maaf. Fungsi indikator. Indikator pembelajaran memiliki berbagai fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai pedoman bagi tenaga pendidik saat menyusun alat ukur pembelajaran. Kedua, yaitu sebagai alat penunjuk akan adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Ketiga, yaitu sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang terakhir, sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Langkah-langkah indikator. Langkah-langkahnya itu ada dua, yaitu menganalisis tingkat kompetisi yang digunakan pada KD. Kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. UKRK itu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetisi pada KD. Menganalisis tingkat kompetisi yang digunakan pada KD ini di bawahnya itu ada yaitu memahami kata kunci operasional dalam taksonomi Bloom. Keduanya itu menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Ketiganya itu yaitu menentukan kata kerja kompetisi dasar sesuai taksonomi Bloom. Ketujuh yaitu merumuskan tujuan kurikulum. Terdapat 4 unsur pokok ada pada perumusan tujuan pembelajaran, yaitu bisa disingkat menjadi ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Yang pertama, audience secara bahasa yaitu mendengarkan atau pendengar. Yang kedua yaitu behavior, yaitu artinya tingkah laku aktivitas dalam suatu proses, misalnya seperti membaca, menulis, menelaah, memahami, atau semacam menerapkan. Ketiga yaitu condition. Condition yaitu memiliki arti keadaan. Yang keempat yaitu degree. Degree itu memiliki arti perbandingan. Degree berarti membandingkan siswa sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pembelajaran. Oke, mungkin hanya itu yang bisa
saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu berasal dari saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari audiens dan teman-teman, bisa komen di kolom bawah chat ya. Terima kasih.